minat Taurat. Kemudian wa mubassiran birusuli ya'timin bi usmuhu Ahmad. Bener enggak nih ayat? Ingat ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku ini Rasulnya Allah yang membenarkan Taurat dan mengabarkan Muhammad Nabi penggantiku bi usmuhu Ahmad. Bener tak ini? Ada nggak Nabi Isa ngomong begini di kitab saya? Saya cari. Masya Allah, ketik. Gak punya sampean, kata anak gereja. Ayo ketik. Yohanes pasal 17 ayat 3. Biar tahu sama nggak ini Quran bilang Nabi Isa itu Rasul Allah, bukan anaknya Tuhan. Ya. Ketemu? Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup. Ayo silakan. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuh, ternyata kalimat Nabi Isa di kitab Injil saya. Masuk surga itu hanya mengenal Allah satu-satunya yang benar, la ilaha illallah. Dan aku ini Yesus Kristus utusan, bukan anaknya Tuhan. Dari mana kok bisa anaknya Tuhan? Arek dinoyo saya ganti. Bukan, itu pabrik roti Paulus. Yang ganti arek Yunani namanya Paulus, diganti anaknya Tuhan. Makanya yo bukan dia wedi. Ya. Nah, jadi ternyata Nabi Isa mengatakan utusan. Ayat ini tidak pernah dibacakan di gereja manapun. Kenapa? Jamaah gereja pindah al-ikhlas. Kalau jamaah gereja pindah al-ikhlas, pendetanya bangkrut. Kenapa? Storan tutup. Pindah kota infak. Nah, saudara-saudaraku, sebegitunya. Mana kalimat bahwa mubassiron rasulan bi ismuhu Ahmad? Di mana kalimat ini? Ketik Yohanes pasal 14 ayat 16. Benar enggak Nabi Muhammad dikabarkan Nabi Isa? Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta, begitu. Ketemu Google wedi muter-muter konangan nih gitu ya. Ketemu Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta gitu. Ketemu. Nah, nih kalimat Nabi Isa ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang akan menyertaimu, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya. Ini aslinya itu begini. Aku akan minta pada Allah, diganti Bapak. Kenapa? Cek etok yang minta anaknya ini. Manjen pinter rek dinoyo itu ya. Aku minta pada Allah ya, supaya Parakletos itu aslinya. Apa Parakletos? Nabi penutup. Siapa itu? Rasul Muhammad SAW. Diganti roh apa? Roh kebenaran ya. Diganti. Nabi diganti seorang penolong. Menyertai selama-lamanya, artinya tidak ada lagi setelah beliau. Lengkap sudah. Ini yang membuat saya dulu mantap sekali pindah agama ini. Sehingga luar biasa, Rasul Muhammad SAW sudah disebutkan Allah. Maktuban fil Taurat wal Injil. Sudah terbuka semuanya. Nah, tinggal sekarang kita pengen gak dapat cintanya Allah? Mau? Pengen gak dapat ampunan dosa kita? Mau? Ikuti Rasulullah. Maka lihat Rasul itu. Rasulullah luar biasa loh. Dalam surat 3:159, fabima rahmatin min nawailin talahum walau kudar min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasafil amri. Itu Rasulullah, lemah lembut, tidak pernah kasar. Kalau Rasul kasar berarti keras, tidak ada yang masuk Islam. Para pemimpin di PT Garam, para manajer, para kepala-kepala divisi apapun, tuh contoh Rasulullah, tidak pernah marah duluan. Sahabat datang terlambat,
Sahabat terlambat, Rasul bilang, alhamdulillah, untung masih bisa datang. Loh, ngono. Besok terlambat lagi, alhamdulillah masih bisa bertemu. Loh, telat lagi begitu. Sama, pemimpin di PT Garam, anak buah datang terlambat, cukup alhamdulillah, untung dia iso teko kerja. Besok terlambat lagi, alhamdulillah, untung gak kecepit kemacetan. Besok telat lagi, alhamdulillah seiso nyambut gawe. Telat lagi baru dipanggil, karepmu opo deh kok bolak-balik telat. Jadi tidak ada amarah, didahulukan, lemah lembut. Makanya kalau ngajak ngaji itu yang enak juga. Contoh Rasul, ayo ke ahli kelas, ada pengajian di sana, ustadznya ganti-ganti, banyak ilmu, kan enak ngajinya. Jangan ngajak gini, ayo ngaji di ahli kelas. Opo, cek pinter. Kata yang diajak, oh berarti aku goblok. Maka kalau ngajak pun bahasanya yang lembut. Apapun Islam ini Rasul ajarkan dengan kelembutan. Rasul Muhammad SAW dilempar batu, bocor nggak? Membalas nggak? Enggak. Malaikat malah yang, Rasul, kalau kau berkenan tak balas, tak balik. Pakai apa? Saya lempar Jabal Uhud. Apa kata Rasul? La. Mana didoakan, Allahumma hdi biqaumin. Coba arek-arek kalian nget sumenep. Ditawari malaikat, kamu didolimi, enggi. Kau lagi didolimi, gitu ya. Mau saya balas, pakai apa? Jabal Uhud loh, tambah ono Semeru, Arjuna, blekno sisan. Malah minta embo kalau kita. Nah saudara-saudariku, Rasul Muhammad itu lemah lembut. Maka kalau kita pengen implementasi harmonis dalam kehidupan, baik di pekerjaan ini dengan masyarakat, itu harmonis. Ini saya buatkan pantun buat PT Garam. Nih perhatikan pantun yang saya buat di perjalanan tadi untuk PT Garam. Mas Agra beli emas 10 gram, makin manis dipasang berlian, tampilan jadi mengkilat. Semoga PT Garam makin harmonis dalam kinerja dan bersatu bersama masyarakat. Ini buatnya tadi di jalan. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah betapa kita, Rasul Muhammad SAW bukan sosok kaleng-kaleng. Beliau adalah Rasul yang kata Allah, liman kana yarjuloha wal yaumal akhir. Maka siapapun yang mengharapkan rahmat Allah, siapapun yang mengimani akhirat, contohlah Rasul. Luar biasa. Nih contoh lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai Rasul mengatakan begini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaku khairu aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik neng baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, neng baik. Udah diam aja, itu lebih baik ya. Jangan kayak fufu fafa ya. Ngomong sembarangan, ngomong tidak punya akhlak. Ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Ada temennya nyanyi, wow suaramu enak, bener enak, tapi yang namanya gak nyanyi, loh parah. Satunya ngomong, loh itu jangankan nyanyi, ngomong saja sudah fales, utama nemen. Gak suka itu Allah. Kalau gak bisa ngomong baik, diam aja lah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukhim jarrohu. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, hormati tetangganya. Tetangga bukan saja orang yang tinggal di samping rumah kita. Tetangga dalam Islam termasuk rekan kerja, pimpinan dan anak buah, ini semua jarrohu. Dalam kaidah syar'i jarrohu, teman, pimpinan, kolega, ini semua saling menghormati. Jaga baik-baik. Kemudian Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukhim daifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya menghormati tamunya. Tamu itu dihormati, Pak. Menghormati tamu. Bahkan kalau tamu mau menginap ke rumah kita, boleh nggak? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Tamu muslim mau nginep di rumah kita, boleh nggak? Berapa hari? Berapa hari? 3 hari pesan Rasul. Nih, jadi kalau ada orang mau nginep di rumah kita, jatahnya 3 hari. 3 hari ini
anfusakum ila sodakotan. Dihitung Allah infak, zakat, sodakoh, tuan rumahnya. Tapi kalau hari keempat tamunya belum pulang, Rasul pesan, matikan lampu. Jadi kalau hari keempat tamunya belum pulang, listriknya gejlek, matikan. Lah kok tamunya tidak pulang, beli lilin. Hari kelima belum pulang, Rasul bilang, matikan air semua, perairan matikan. Lah kok beli yang dijual pakai geledekan tamunya. Hari keenam belum pulang, kata Rasul, matikan dapur, tidak ada masak-memasak. Lah kok tamunya beli online. Hari ketujuh belum pulang, kata Rasul, pamit satu keluarga, bilang kami harus pergi. Lah kok tamunya bilang, wis tidak apa-apa, ajak kabeter, rumahnya tak jaga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini tamu, kata Rasul, walillahi la yu'minun, walillahi la yu'min, tidak beriman nih tamu nih. Coba Rasul mengajarkan kebaikan. Kalau kita mau mencontoh dengan baik, indah hidup ini, harmonis hidup kita dengan masyarakat dan lingkungan, itu harmonis, saling menyapa, ketemu saling menyapa, ya. Kalau diolok-olok balas dengan kebaikan. Itu kita susah Pak, diolok-olok kalau bisa balas. Rasul diolok-olok diberi salam, ya. Dalam surat Al-Furqan, nih kita lihat surat Al-Furqan, surat ke-25, insya Allah di ayat 63 kalau saya nggak salah, 25, 63. Oh betul. Wa ibadur rahman lilladzina yamsauna 'alal ardi hauna katabahul jailuna qalu salama. Masya Allah. Ini loh hamba-hambanya Allah. Kalau dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Apabila dia dijahili orang-orang dolim, qalu salama, dia malah membalas dengan kebaikan. Coba kita diolok-olok, bisa seperti Rasul? Bisa. Ini kalau diolok-olok, didoakan orangnya. Kita diolok-olok, awakmu iku kucing, kita balas, kon kucing garong, loh lebih nemen. Pancene wedus, awakmu wedus kibas, tuh lebih nemen. Kapan kita bisa? Ketika diolok-olok justru kita doakan orang. Ini meneladani Rasul Muhammad SAW. Ini yang penting dalam dinamika kehidupan. Sehingga Rasul mengatakan, a'malul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa. Iman seseorang ini bisa dilihat dari akhlaknya. Maka akhlak ini memegang peranan penting dalam Islam. Sehingga kita diminta untuk lemah lembut, bertegur sapa, saling menjaga. Ini pilar-pilar Islam. Maka saudara-saudariku, ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ketika kita ingin bertemu nanti di yaumul akhir, sama-sama menjadi penghuni surga, ikuti Rasulullah. Cara ibadah ikuti beliau, ya. Kalau sholat ikuti beliau. Sholat itu takbirnya cuma 2. Nih, Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Jadi takbir cuma 2 Rasul nih. Satu di sini, ya kabaro Rasul salam hadwa mankibai di sini, atau hadwa adunuhi di sini. Nah sudah, kalau ada saudara kita di sini, biarkan Rasul juga di sini nih. Yang sampai tegur tuh yang aneh-aneh, yang gini-gini nih. Nah kita tegurin, mas, ini sholat bukan silat, boleh. Apalagi ada yang begini Pak, kemarin saya terganggu. Allahu Akbar imamnya, nih, ju'ilat imam liutamabi fa'ida kabaro fakabir. Kalau imam takbir segera takbir, Allahu Akbar. Sebelah saya persis Pak, nggak jadi Pak, nggak jadi lagi Pak. Saya sampai gini, iki laopo kok nggak jadi terus. Itu mengganggu kekhusyuan Pak, ya. Rasul itu salam sudah nggak jadi lagi Pak. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Ya Allah, imam dia sudah sujud. Mau saya tegur Pak, selesai salam, sebelah bilang, jangan Ustaz, ini bocor halus. Oh ya sudah, nggak jadi kalau begitu. Tapi kalau nemu seperti itu boleh ditegur Pak. Tapi ini karenanya gini Pak, bocor halus, ya sudah saya biarkan. HP ini Pak, sering itu imam bilang Pak kalau sholat,
sufakum. Ini hadis ini. Fa inna tafiyata sufuf min iqamatis shalah. Ini kalimat Rasul kalau merapatkan barisan. Cuman imam nambahi, bagi yang membawa HP mestinya begini Pak. Bagi yang membawa HP tolong dinonaktifkan. Jangan keliru bahasanya. Ngomongnya begini. Bagi yang membawa HP harus dimatikan. Betah HP panjenengan. Tak patah ini ya. Keliru Pak. Yang dimatikan HP-nya. Bahasanya jangan salah. Barang siapa membawa HP harap dimatikan. Sampai bawa HP Pak, tak patah ini zaman nanti. Keliru Pak, HP-nya sudah jelas peribadatan imam. Tidak dimatikan Pak. Baru iftitah, belum baca surat bunyi. Cereng, 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 cereng. Tadi aja saya sholat di Pamekasan, saya ambil jamak qasar isya, maghrib isya tadi. Itu yang makmum saya ada yang bunyi teng 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 cereng. Wah gak ngaji wong iki saya bilang. Itu mengganggu. Kalau HP kita bunyi Pak, ini sholat kita, HP-nya bunyi, nih di kantong ini bunyi cereng 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 cereng. Tenang Pak, ambil saja. Ini ambil caranya, matikan, tidak batal. Yang batal itu WA-nya sampai baca, terus dibales. Si sholat di men, waduh batal. Matikan Pak. Itu mendolimi yang lain. Itu kalau lagunya enak bahaya. Imamnya bisa joget itu. Jadi hal-hal yang diajarkan Rasul, ayo kita terapkan. Maka ketika sholat imamnya batal, jangan buyar sholatnya. Mana ada sholat imam batal? Sorry, batal saya. Sebentar ya. Loh, ya opos enggak. Udah minggir aja, menghadap ke kiri, minggir. Yang depan maju. Makanya yang belakang imam itu paling tidak punya sangu juz amma. Loh, kalau cuman bisanya trikul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, apa enggak boleh sop satu? Boleh, tapi pinggir-pinggir tembok saja. Soalnya kalau imamnya macet, enggak bingung ini, Pak. Enggak ngerti. Imam baca surat macet, tidak bisa jawab Pak yang tiga belakang. Bingung apa? Makanya belakang imam tanggung jawab. Kalau imamnya bermasalah, dia menggantikan. Nah, semua dari Rasul. Apapun yang kita dapatkan dalam amal-amal kita, dalam akhlakul karimah, dalam amal-amal soleh, ini semua nanti menjadi pemberat timbangan. A'malul mu'minina yaumal qiyamah min husnil khuluq. Pemberat timbangan kebaikan kita besok, akhlak-akhlak kebaikan kita. Dan lihat syarat dari Allah. Kalau pengen bertemu Allah, syarat paling sederhana cuman dua. Cuman dua syarat paling sederhana. Apa? Faman syaa yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ini Allah katakan di surat 18 ayat 110. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah Rabbnya. Ketemu Allah di mana? Di surga, bukan di pasar Sumenep sana, bukan. Ya, Allah tidak ketemu di pasar. Allah itu adanya di surga. Innallaha sumastawa alal ars. Allah itu bersemayam di ars. Nah, itu dia. Maka ketemu Allah di surga. Pengen ketemu Allah? Cuman amilus sholih, beramal soleh, kebaikan. Wala yusrik bi ibadati robbi ada. Jangan menyekutukan Allah dalam apapun ketika beribadah kepadanya. Pasti ketemu surga. Apakah di Firdaus? Nah ini kalau di Firdaus nanti tergantung kualitas sholatnya, tergantung kualitas puasanya, tergantung kualitas zakat infak sodakohnya. Ya. Jangan takut-takut Pak infak sodakoh itu, tidak tambah miskin. Orang infak sodakoh Rasul Muhammad SAW, ketika baju beliau sudah sobek-sobek, Aisyah kasih uang 800 dinar. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Rasul berangkat mau ke pasar Madinah. Sampai di jalan bertemu satu keluarga yang belum makan 3 hari. Apa yang Rasul berikan? 800 dinar, Rasul berikan 400. Jalan lagi, belum sampai tempat, ketemu satu keluarga lagi miskin meminta-minta. Pakaiannya hancur, diberikan yang 200. Sampai gerbang pasar, ada yang malah nggak pakai baju Pak, cuman kain dulu. Dikasihkan semua. Rasul pulang masih sobek-sobek. Ketika Aisyah tanya, bagaimana kekasihku? Sudah beli yang baru? Apa jawab Rasul? Dibutuhkan yang lain. Coba kita
Dikasih istri uang suruh beli baju, kasih 1 juta, pulang balik tidak beli, kasihkan orang. Kata bojone, kamu ini gak atuh kono mana ini. Kapan kita bisa seperti itu? Infak sedekah gak tambah miskin, tambah kaya. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqudu qardun hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka siapa yang infak sedekah ditukar Allah berlipat-lipat. Enggak ada infak sedekah itu tambah miskin, tambah kaya. Contohnya Pak Usman. Kenal Pak Usman? Pak Usman? Kenal? Saya kenal tapi enggak pernah ketemu. Pak Usman, tahu? Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Saya kenal tapi tidak pernah ketemu. Itu kalau infak sedekah nggak main-main, Pak. Ya bukan tambah miskin. Sampai sekarang hartanya masih tersimpan di bank Saudi dan bisa untuk kemaslahatan dunia. Nih, semua ikuti apa yang Rasul katakan, terutama 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hijjul baiti. Nah, ikuti semua. Kalau sudah la ilaha illallah, meminta pada Allah, bersandar, berharap, memohon total pada Allah, tidak pada selainnya. Itu. Kemudian lagi, ketika kita sudah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti mengikuti Rasulullah. Ikuti beliau, contoh beliau, karena jaminannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, Shaumi Ramadan, puasa Ramadan, jangan ditinggalkan. Ini kalau kita ingin bertemu Rasulullah, ingin masuk surganya Allah, ingin bertemu Allah, ingin kita bersama-sama semua nanti di surga Allah. Amin. Allahumma amin. Ambil itu. Kemudian wal hijjul baiti, ya. Kalau dikasih rezeki Allah berlebih umroh, haji. Mau enggak umroh sama saya? Mau. Gratis, mau. Berangkat tanggal 24 Januari. Serius nih, gratis nih, sampai cuman 9 hari. Mau? Cepat daftar sana, ya. Nanti saya kirim flyernya. Betul, gratis. Saya yang gratis. Sampean bayar, saya kan mutawifnya. Nah, saudara-saudaraku, jadi semua ikuti apa yang diajarkan Rasul dalam risalah Islam ini. Fa insyaallah kita akan mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Saya pulang Surabaya jam berapa saya? Ini tadi berangkat 4 jam lebih. Dah, kan masih mau nambah. Minta PT Garam undang lagi pengajian umum. Minta tema apa nanti saya datang lagi. Ayo kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah ya Rahman ya Rabb, kami yang hadir malam hari ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, karuniakan kami dan seluruh keluarga kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah, halalan thayyibah. Karuniakan keturunan-keturunan kami soleh dan solihah, mereka mendirikan salat hingga akhir hayatnya. Bimbing dan jaga kami selalu ya Allah dalam dinamika kehidupan ini, agar setiap amal soleh kami, amal fardu kami, amal ibadah kami, dan amal sunnah-sunnah kami di atas Quran, sunnah dan ijma' ulamamu yang kau ridhai ya Allah, sehingga kau jadikan seluruh amalan kami menjadi amalan yang soleh, solihah,
maqbula wa mutaqabbala. Dan untuk kami yang di PT Garam ya Allah, berikan kami kemudahan, jauhkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran dalam produksi kami, dalam penjualan kami, bimbing dan jaga kami selalu. Jauhkan, hindarkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran. Rabbana atina biladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu bi suratul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.